Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan kelompok saya ingin berterima kasih kepada Ibu Juningsi SEMM selaku dosen evaluasi kinerja STE Pertiwi Bekasi yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua mahasiswa STE Pertiwi untuk membuat presentasi tentang evaluasi kinerja, dan kelompok kami ingin membuat video untuk tugas UAS yang akan kita semua hadapi. Yang saya hormati pada Ibu Juningsi SEMM selaku dosen STW Pertiwi dan teman-teman mahasiswi STE Pertiwi yang sedang melihat video presentasi kami ini yang saya sayangi. Sebelum kita mulai presentasi ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu supaya kita bisa mengenal satu sama lainnya. Kelompok saya ini terdiri dari 5 orang, yang termasuk saya sendiri, Dian Anggraini, dengan nomor NIM 16120032 dari reguler pagi manajemen SDM, dan ada teman saya di sebelah saya, Ini Sonia Febriani dengan NIM 17120106 reguler pagi manajemen SDM. Saya Jelina Monika Mendongsa, nomor NIM 17120126 reguler pagi manajemen SDM. Dengan saya Junung Suasmi dengan NIM 17120206 manajemen SDM. Dan teman saya, nama saya Nafisa Sarin dengan NIM 19120252 reguler pagi. ya itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, sebelum mulai presentasi ini, kita jelaskan dulu, walaupun di masa corona ini ya, kita juga sudah tahu social distancingnya seperti apa. Jadi sebelum presentasi ini kita sudah melakukan cuci tangan, walaupun ya harus berkumpul seperti ini, tapi kita tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Karena kita sudah melakukan cara untuk video online, tapi banyak kendala yang harus kelompok kami hadapi, seperti perekaman, persentase. Ya, masalah utamanya itu jaringan, karena jaringan itu tidak bisa kita hadapi secara individu ya, itu kan udah ada ahli khususnya untuk jaringan itu sendiri ya. Mari kita mulai sama-sama video presentasinya tentang pengukuran kinerja atau evaluasi kinerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap persiapan, terdiri dari tahap rinci. Tahap persiapan evaluasi kinerja maksudnya. Di sini ada 3. Ya, 1. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Yang kedua, penentuan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. Dan yang ketiga itu pengukuran kinerja sesungguhnya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Untuk evaluasi kinerja ini sebelumnya kan sudah dijelaskan ya oleh Ibu dosen kita, Bu Juningsi SEMM, dan kelompok kami ingin mengulas kembali tentang manajemen evaluasi kinerja itu seperti apa. Jadi kita kayak mengulang lagi lah supaya kita ingat gitu, remember tentang mata kuliah evaluasi kinerja ini. Di sini, oh ya, saya juga lupa menjelaskan. Saya dan kelompok saya ini menjelaskan evaluasi kinerja ini di pertemuan sesi 10. Jadi kayak mengembangkan kembali pertemuan yang di sesi 10 itu di mata kuliah evaluasi kinerja ini. Ayo kita lanjut ya. Ada tahapan penilaian yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nomor 2, penentuan penyebab timbulnya
penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. Yang ketiga itu penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Tahap persiapan. Ini yang tadi saya jelaskan di presentasi awal. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Jika orang akan diminta untuk bertanggung jawab atas sesuatu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan dengan jelas daerah yang mempertanggungjawabkan yang menjadi wewenang. Kemudian yang kedua, dalam daerah pertanggungjawaban tersebut ia diberi wewenang untuk mempengaruhi secara signifikan berbagai variabel yang menentukan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, jika seseorang diminta untuk mempertanggungjawabkan suatu kegiatan yang ia tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan kegiatan tersebut, ia akan mengalami kecemasan dan keputusasaan. Selanjutnya, motivasi orang tersebut untuk melaksanakan kegiatan akan hilang dan perilaku yang tidak semestinya akan timbul. Penilaian kinerja harus diawali dengan penetapan garis batas tanggung jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya. Batas tanggung jawab yang jelas ini dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau standar yang harus dicapai oleh manajer yang akan diukur kinerjanya. Dengan batas tanggung jawab dan sasaran yang jelas, seseorang akan mudah dinilai kinerjanya. Ada 3 hal yang berkaitan dengan penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab, antara lain: 1. Kriteria penetapan tanggung jawab. 2. Tipe pusat pertanggungjawaban. 3. Karakteristik pusat pertanggungjawaban. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria penetapan tanggung jawab. Untuk memotivasi manajer secara efektif, tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab harus konsisten dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer atas pendapatan dan atau biaya. 2. Batas tanggung jawab harus teliti dan adil. Ruang lingkup tanggung jawab seorang manajer yang akan diukur kinerjanya harus ditetapkan secara teliti untuk menghindari terjadinya tanggung jawab yang tumpang tindih atau overlapping. Batas tanggung jawab seorang manajer harus ditetapkan secara adil dan diterima oleh manajer sebagai suatu pembagian tanggung jawab yang adil. Ini yang selanjutnya, untuk mengembangkan pengendalian operasional, daerah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seorang manajer harus dapat diukur efisiensi dan efektivitasnya akan penentuan tugas khusus tertentu. Kriteria evaluasi kinerja yang dipilih harus sesuai ruang lingkup tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer. Tipe pusat pertanggungjawaban. Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban dan tolak ukur kinerjanya. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan menjadi keluaran. Masukan suatu pusat pertanggungjawaban yang diukur dalam satuan uang disebut dengan biaya, sedangkan keluaran suatu pusat pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam satuan uang disebut dengan pendapatan. Dan di sini ada karakteristik pusat pertanggungjawaban.
Berdasarkan karakteristik, hubungan antara masukan dan keluarannya perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dengan melihat pada organisasi perusahaan dan pusat pertanggungjawaban, akan dapat diketahui besarnya tanggung jawab para manajer yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa setiap manajer bertindak sesuai dengan sasaran perusahaan. Untuk mewujudkan hal ini, harus terdapat kesesuaian antara sasaran organisasi dengan sasaran manajer secara individual. Kesesuaian sasaran dipengaruhi oleh prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja manajer. Karena penilaian kinerja memaksa setiap manajer bertindak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam kriteria kinerja. Dalam menetapkan kriteria kinerja manajer, berbagai faktor berikut ini perlu dipertimbangkan. 1. Dapat diukur atau tidaknya kriteria. 2. Rentang waktu, sumber daya, dan biaya. 3. Bobot yang dipertimbangkan atas kriteria. 4. Tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang ditimbulkan. Selanjutnya di sini ada penjelasan dapat diukur atau tidaknya kriteria yang akan disambung oleh teman saya Dini Sonia. Waktu dan tempat saya persilakan. Dapat diukur atau tidaknya kriteria. Tidak semua kinerja dapat diukur secara kuantitatif. Keunggulan produk di pasar, pemanfaatan sumber daya manusia, kekompakan tim, kepatuhan perusahaan terhadap suatu peraturan kemasyarakatan merupakan ukuran kinerja yang bersifat jangka panjang dan sulit untuk diukur secara kuantitatif. Hal ini berbeda dengan ukuran kemampuan unit organisasi dalam menghasilkan laba dengan mudah dapat diukur secara kuantitatif. Biasanya, kinerja dengan mudah dapat diukur secara kuantitatif akan memperoleh perhatian yang lebih besar dari manajemen puncak. Padahal, meskipun secara kuantitatif sulit untuk diukur, kinerja yang bersangkutan dengan keunggulan produk di pasar, pemanfaatan sumber daya manusia, dan lain-lain tersebut di atas sama pentingnya dengan kinerja yang dapat diukur dengan mudah secara kuantitatif. Jika suatu kinerja lebih diperhatikan atau diberi bobot lebih oleh manajemen puncak, para manajer akan memusatkan usahanya pada pencapaian sasaran yang diukur kinerjanya dan memberi perhatian yang kurang terhadap yang lain. Dan yang kedua, rentang waktu, sumber daya, dan biaya. Pertama, sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu seringkali memiliki rentang waktu jangka panjang untuk menghasilkan manfaat bagi perusahaan. 3. Bobot yang diperhitungkan atas kriteria. Manajer yang dinilai kinerjanya akan memiliki kecenderungan untuk mengarahkan usahanya menuju pencapaian sesuatu yang diberi bobot besar dalam penilaian kinerja. Jika misalnya manajemen puncak memberi bobot besar atas kriteria yang bersifat jangka pendek seperti kemampuan unit organisasi dalam menghasilkan laba dan pangsa pasar jangka pendek, maka hal ini akan membuat para manajer yang dinilai kinerjanya akan menahan diri dari tindakan atau perilaku yang dapat membahayakan kemungkinan pencapaian tujuan laba dan pangsa pasar jangka pendek. Yang 3. Pengukuran kinerja sesungguhnya. Setelah seorang manajer ditetapkan bagian atau aktivitas yang menjadi daerah wewenangnya dan ditetapkan pula kriteria dalam menjalankan bagian atau dalam melaksanakan aktivitasnya. Langkah berikutnya dalam penilaian kinerja adalah melakukan pengukuran hasil sesungguhnya bagian atau aktivitas yang menjadi daerah wewenang manajer tersebut. Meskipun pengukuran kinerja tampaknya objektif, bersifat repetitif dan merupakan kegiatan yang rutin, namun pengukuran kinerja itu sendiri
seringkali memicu timbulnya perilaku yang tidak semestinya. Perilaku yang tidak seharusnya muncul dalam pengukuran kinerja adalah yang pertama, perataan atau smoothing. Yang kedua, pencondongan atau biasing. Yang ketiga, permainan atau gaming. 4. Penonjolan dan pelanggaran aturan atau profusing and illegal actual. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jelina Mendoza. Waktu dan tempat saya persilakan. Perataan atau sampling. Perataan meliputi semua kegiatan yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi arus data dengan cara mempercepat atau menunda pesan yang disampaikan kepada manajer atasannya. Perataan dilakukan dengan cara mengirim pesan dalam periode sekarang mengenai peristiwa yang terjadi dalam periode yang akan datang, atau menunda pengiriman pesan mengenai peristiwa sekarang sampai dengan periode yang akan datang. Informasi, pendapatan, dan biaya biasanya merupakan informasi yang menjadi objek perataan untuk memenuhi kepentingan pribadi manajer yang diukur kinerjanya. Pencondongan atau biasing. Perilaku tidak semestinya yang lain yang kemungkinan timbul dalam proses pengukuran kinerja sesungguhnya adalah pencondongan yang merupakan metode manipulasi data yang digunakan oleh manajer dengan memilih pesan di antara berbagai rangkaian pesan yang mungkin menghasilkan gambaran yang paling menguntungkan bagi kinerja manajer tersebut. Jika kemungkinan untuk memilih, manajer cenderung akan memilih metode akuntansi yang memberikan gambaran yang paling baik bagi manajer. Permainan. Manipulasi hasil kerja dapat pula dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai aspek hubungan antara atasan dengan bawahannya. Permainan adalah perilaku pengiriman pesan yang bertindak untuk menyebabkan pesan yang diinginkan yang seharusnya dikirim. Jika misalnya manajer atas menetapkan aturan main dalam pengukuran kinerja seperti target laba, biaya standar, aturan untuk mendistribusi penghargaan, manajer bawahannya kemudian memilih satu di antara alternatif tindakan yang mungkin dilaksanakan yang menghasilkan dampak yang paling menguntungkan bagi dirinya. Permainan ini dapat dicegah dengan mengukur kinerja manajer tidak dengan kriteria tunggal tetapi dengan kriteria beragam atau kriteria gabungan. Penonjolan dan tindakan melanggar aturan. Cara lain yang digunakan oleh manajer yang mengirim pesan tentang ukuran kinerjanya agar sesuai dengan kebutuhan pribadinya adalah penonjolan dengan tindakan melanggar aturan. Penonjolan terjadi dengan cara menonjolkan pesan yang menguntungkan diri pengirim pesan dan menyembunyikan pesan yang tidak menguntungkan dirinya. Perilaku ini seringkali terjadi jika perusahaan menggunakan kriteria beragam untuk pengukuran kinerja. Penonjolan dapat berupa pemalsuan data yang digunakan untuk pengukuran kinerja jika manajer tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan atau manajer dapat membatasi keluaran bagiannya untuk menghindari dinaikannya target keluaran di masa yang akan datang atau karyawan yang sangat produktif ditekan oleh rekan sekerjanya untuk mengurangi kecepatan kerjanya. Penonjolan sering berbentuk pelanggaran aturan perusahaan atau bahkan pelanggaran hukum. Misalnya untuk memberikan gambaran profitabilitas perusahaan kepada calon kreditur atau investor, manajemen perusahaan memasukkan angka-angka pendapatan dan biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya dulu. Tahap penilaian. 1. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan takaran yang telah ditetapkan
Dalam evaluasi kinerja, hasil pengumpulan kinerja secara periodik kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan diumpanbalikan dalam laporan kinerja kepada manajer yang bertanggung jawab untuk menunjukkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Laporan kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, laporan kinerja manajer tingkat bawah harus berisi informasi yang rinci dan laporan kinerja untuk manajer tingkat di atasnya harus berisi informasi yang lebih ringkas. Semakin tinggi jenjang manajer, semakin ringkas isi laporan kinerjanya. Kedua, laporan kinerja berisi unsur terkendali dan unsur tidak terkendali yang disajikan secara terpisah, sehingga manajer yang bertanggung jawab atas kinerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas unsur-unsur yang dikendalikan olehnya. Yang ketiga, laporan kinerja harus mencakup penyimpangan baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Yang keempat, laporan kinerja sebaiknya diterbitkan paling sedikit sebulan sekali. Yang kelima, laporan kinerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman pemakai. Yang keenam, penyajian laporan kinerja sebaiknya memerhatikan kemampuan penerima dalam memahami laporan tersebut. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. Penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang ditetapkan perlu dianalisis untuk menentukan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut dan dapat direncanakan tindakan untuk mengatasinya, baik penyimpangan yang merugikan maupun yang menguntungkan memerlukan perhatian, analisis, dan penafsiran dan manajemen. Penyimpangan yang merugikan memberi tanda bahaya dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan penyebab yang tepat. Penyimpangan yang menguntungkan juga memerlukan perhatian yang sama dari manajemen karena mengandung informasi yang banyak manfaatnya. Penyimpangan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasikan dan memberikan penghargaan terhadap kinerja yang luar biasa dan untuk menunjukkan realitas atau tidaknya sasaran yang ditetapkan. Penyimpangan yang menguntungkan dapat pula menjelaskan ketidakefisienan di bidang yang lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Novita. Masalah yang kemungkinan timbul dalam menentukan penyebab penyimpangan adalah manajer dan bawahannya tidak bekerja sama dalam penyelidikan. Seringkali pencarian penyebab terjadinya penyimpangan dianggap sebagai upaya untuk mencari siapa yang salah. Dalam situasi ini, manajer seringkali merasa terancam, bersikap bertahan, menolak kekurangan yang terjadi atau mencoba untuk menyalahkan orang lain. Untuk menghindari situasi seperti ini, para manajer harus diyakinkan bahwa proses evaluasi adalah mencari penyebab yang ditujukan untuk memecahkan masa yang akan datang, dan bukan mencari siapa yang salah atas hasil yang tidak menguntungkan di masa yang lalu. Menegakkan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Tahap akhir penilaian kinerja adalah tindakan koreksi untuk menegaskan perilaku tertentu di dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran yang dicapai dengan menggunakan perilaku tidak seperti yang diinginkan bukan merupakan tujuan penilaian kinerja. Perilaku merupakan tindakan orang untuk memproduksi hasil. Ukuran kinerja. Yang pertama, terdapat 3 macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu yang pertama ukuran kriteria tunggal atau single criterion. 2. Ukuran kriteria beragam atau multiple criterion. Yang ketiga, ukuran kriteria gabungan composite criterion. Ukuran kriteria tunggal. Yang pertama yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajernya.
Jika kriteria tunggal digunakan untuk mengukur kinerjanya, orang akan cenderung memuaskan usahanya kepada kriteria tersebut sebagai akibat diabaikannya kriteria yang lainnya. Yang kemungkinan sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidak perusahaan atau bagiannya. Sebagai contoh, manajer produksi diukur kinerjanya dari tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan akan mengabaikan pertimbangan penting lainnya mengenai mutu, biaya pemeliharaan, equipment, dan sumber daya manusia. Ukuran kriteria beragam. Yang pertama yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran dalam menilai kinerja manajernya. Yang kedua, kriteria ini merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Berbagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriteria sehingga seorang manajer diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria. Yang ketiga, tujuan penggunaan kriteria ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya mengerahkan usahanya kepada berbagai kinerja. Contohnya, manajer divisi suatu perusahaan diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria antara lain profitabilitas, pangsa pasar, produktivitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab masyarakat, keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Karena dalam ukuran kriteria beragam, tidak ditentukan bobot tiap-tiap kinerja untuk menentukan kinerja keseluruhan manajer yang diukur kinerjanya, maka manajer akan cenderung mengarahkan usahanya perhatian dan sumber daya perusahaannya kepada kegiatan yang menurut persepsinya menjanjikan perbaikan yang bisa kinerjanya secara keseluruhan. Tanpa ada penentuan bobot resmi tiap aspek kinerja yang dinilai di dalam menilai kinerja menyeluruh, manajer akan mendorong manajer yang diukur kinerjanya menggunakan pertimbangan dan persepsinya masing-masing di dalam memberikan bobot terhadap seragam kriteria yang digunakan untuk menilai kinerjanya. Ukuran kriteria gabungan. Yang pertama yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajernya. Yang kedua, karena disadari bahwa beberapa tujuan lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan yang lain. Beberapa perusahaan memberikan bobot angka tertentu kepada beragam kriteria kinerja untuk mendapatkan ukuran tunggal kinerja manajer setelah memperhitungkan bobot beragam kriteria kinerja masing-masing. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan presentasinya. Yang kurang hanya milik kita bersama, yang sempurna hanya milik Allah. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juningsih SEMM yang sudah memberikan kesempatannya kepada kami semua untuk membuat video presentasi mengenai materi evaluasi kinerja. Kelompok kami pamit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.